Bang, kalau aku pengen kerja jadi PR di Web3, nah, ya kan? Jadi PR di Web3 ini caranya gimana nih? Oke, PR di Web3. Karena ini sebenarnya mungkin kalau PR di Web3 ini masih baru banget ya. Iya, masih baru. Mungkin kalau jadi sebuah benchmarking juga belum banyak karena ya industrinya sendiri juga masih baru. Tapi kalau aku terutama di Indonesia masih baru, tapi kalau aku berkaca dari luar, itu hal yang paling memorable apa di PR sama selama di kripto nih? Oke, Ya kan? kalau memorable sebenarnya banyak ya Mas ya. Ya, Tapi banyak. mungkin yang paling memorable adalah saat dikunci. Semua orang pasti pengen tahu kan gajinya berapa. Nah, ini range aja, nggak usah exact number. Jadi kalau misalkan selama dari hobi sampai sekarang itu kira-kira gaji di angka berapa sih, range berapa? Oke. In USD nggak masalah. Oke, Nah. wah ini agak berat sebenarnya. Tapi gini, kalau hobi, Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi bersama aku Rofik. Nah, hari ini kita ada episode spesial nih, ya kan? Ini Web3 Professional Series yang kedua dan aku ada tamu spesial. Dia sobat gua dari tahun 2021 waktu kita kerja di Hobi ya. Nah, namanya Bro Iqbal. Nah, tapi sebelum kita mulai topik hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Solusi Investasi. Oke? Oke. Nah, Bro Iqbal gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Rofik. Mantap. Long time no Wah, see. long time no see. Kemarin di mana? Di Coinvest nggak ketemu ya kita ya? Nggak ketemu. Padahal Mas Rofik kan juga ke Bali ya. Iya, Terus kan wah, nggak sayang ketemu banget. sih. Nah, thank you banget udah meluangkan waktunya sore hari ini ya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol dikit nih. Mulai. Jadi sharing-sharing pengalaman. Bro Iqbal gimana sih bisa sekarang kerja di Bitwire? Saya pengen tahu nih apa namanya perjalanannya gimana ya kan. Dan mungkin dulu kerja di perusahaan Web2 atau ya gimana. Oke. Pertama-tama mungkin bisa share dulu background pendidikan. Dulu kuliah di mana gitu. Oke, halo semuanya. Oke, mungkin Kenalan dulu. Ya. Oke, halo sore semuanya. Mungkin pakai lo gue aja kali ya biar Iya, biar santai. lebih enak ngomongnya. Gue Iqbal, saat ini kerja di Bitwire sebagai konten, jadi handle kontennya sosial medianya Bitwire. Tapi kalau soal tadi pendidikan, mungkin sebenarnya gue tuh pendidikannya S1-nya komunikasi, S2-nya marketing management, MBA. Jadi S1-nya komunikasi tapi studinya tuh public relation, lalu abis itu lanjut S2 ngambilnya MBA, tapi studinya atau konsentrasinya ke marketing. Oh, Kayak gitu. MBA di mana? MBA di UGM, S1-nya di Unpad. MMGM itu. MMUGM. Betul. Lo tahun 2009 ya? S1 2009. Ya barengan kita betul, seangkatan. seangkatan kan. Tapi aku lulusnya kan S1 tuh 2014, agak ngaret sebenarnya karena ya ngurus skripsi dan segala macam. Tapi setelah lulus 2014 ada jeda 2 tahun baru ngambil S2. Oke. Nah, mungkin aku pengen tahu nih, gimana kamu bisa masuk ke dunia Web3? Oke, wah pertanyaannya menarik nih. Oke, kenapa bisa akhirnya ke Web3 dan pertama kali itu kerja di Huobi, malah yang exchange gede yang termasuk yang senior lah, exchange yang senior yang tahun 2013 tuh udah berdiri. Sebenarnya masuk ke Web3 itu atau ke exchange itu karena pandemi, Pak. Pandemi, karena waktu itu aku lagi di construction company, jadi perusahaan konstruksi. Kan pandemi ya semuanya kan ibaratnya layoff ibaratnya operasional perusahaan apapun pasti terkendala, apalagi kayak konstruksi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecuali kalau memang konstruksinya BUMN tuh beda cerita kan, masih ada penugasan dan segala macam, tapi karena kantorku adalah swasta, ya proyek-proyek tuh banyak yang dibatalin, banyak yang dipospon, jadi kena layoff. Terus kondisinya adalah waktu itu juga istri lagi hamil gede, bahkan udah sampai lahiran, itu hampir setahun tuh nganggur, Pak. Nganggur, terus aku cek LinkedIn, jadi semua posisi tuh, semua kerjaan aku apply aja yang di LinkedIn yang ada. Terus ada Huobi. Huobi ini mungkin menarik gini. Huobi ini aku nggak ngerti sama sekali ini apa sih, tapi karena keadaan, karena kan ya butuh makan, butuh ada hal-hal yang masih kita keluarkan kan, karena kita hidup. Ya udah, jadi
Aku apply aja Huobi tanpa aku tahu ini apa sih. Yang aku tahu sih cuma deskripsinya adalah dia cryptocurrency exchange. Tapi mungkin kalau aku agak runut ke belakang, sebenarnya secara kripto itu aku bukan yang awam banget. Jadi mungkin kalau dulu pas zamannya dulu di kuliah S1 itu, kan kita skripsian kan kadang malam hari kan, sampai tengah malam, kadang sampai subuh. Kan kita suka bosen, kita browsing ini itu sambil ngilangin bosen. Ada yang namanya Bitcoin. Nah, ada namanya tuh mining. Jadi mining itu masih bisa pakai komputer. Tapi kan istilahnya kan di zaman itu tuh informasi tentang kripto, tentang Bitcoin itu masih kan belum banyak. Terbatas banget kan. Apalagi di Indonesia. Beda cerita kalau mungkin di China atau di US lah. Yang memang secara demografi, secara behavior, mereka lebih banyak lebih banyak dapat paparannya, informasinya. Ya udah. Oh, ada nambang nih. Mungkin aku dulu juga ikutan nambang lah, tapi kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya dapat hasil tuh kayak 0,000 ini apa gitu. Bingung kan. Jadi ya udah, tapi tahu ada namanya Bitcoin. Nah, tapi setelah itu nggak pernah aku ikutin lah beritanya dan segala macam, nggak pernah. Sampai akhirnya ya itu di Huobi itu aku apply. Pertama kali aku apply itu aku direspon akhirnya. Mungkin jeda 2-3 minggu di respon sama HR-nya. Namanya tuh aku masih ingat banget, namanya Huiking tuh. Oh, Huiking, ya. Huiking, nah, gue ingat, gue sama. Huiking kan. Iya, sama. Huiking tuh ngerespon. Dia ada nanya by email kapan bisa interview, schedule. Ya udah aku pilih tanggal sekian. Terus dia by phone, dia nanya segala macam ya, latar belakang pendidikan, pengalaman dan segala macam. Waktu itu posisinya adalah Markom. Untuk marketing communication. Nah, ini aku terangin pekerjaan, pengalaman, pendidikan dan segala macam. Terus aku ada ditanya, yang menarik adalah ini. Aku ditanya bisa bahasa China apa enggak? Nah, ini kan kayak dilema kan. Di satu sisi aku butuh kerja, ya kan? Tapi di satu sisi kalau aku bohong, misalnya aku ngomong, oke, aku bisa ngomong Chinese gitu ya. Terus let's say lah misalnya abis itu lanjut. Terus yang user kita ngajak ngomong China, kan kita mati lah gitu kan, mati kutu nggak bisa. Jadi ya udahlah, aku harus dibilang nggak bisa. Setelah itu masih ada kayak ngobrol-ngobrolnya, terus setelah itu tutup telepon, dibilang sebelum tutup itu nanti akan dikabari 2 minggu lagi. Ya maksudnya setelah itu pun aku kayak nothing tulus lah. Ya udahlah, mau dilanjutkan ke user atau enggak itu udah rezeki lah, ibarat udah suratan tangan. Ternyata di email waktu itu akan diinterview oleh user. Aku usernya adalah waktu itu Maurice. Mungkin kita sama. Enggak, beda. Tapi ingat aku. Oke, aku dapatnya Maurice, akhirnya diinterview. Aku seneng doh, berarti mungkin nggak terlalu ngaruh ya bahasa China. Ternyata pas diinterview itu memang full English. Nggak ada sama sekali bahasa China. Dia ada nanya tetap bisa ngomong China apa enggak? Aku bilang tetap nggak bisa. Ada ya udah ngobrol biasa sama usernya, sama Maurice. Setelah itu bilang nanti akan dikabari lagi lewat HR, lewat Huiking, dan setelah itu ternyata memang rezekinya di Huobi. Mantap. Semenjak itu, dan pertama kali masuk Huobi itu adalah ibaratnya gini, aku yang nggak ngerti kripto gitu ya, nggak ngerti seluk-beluk teknologinya dan segala macam. Aku itu pertama kali adalah disuruh research tentang NFT tahun 2021. Itu kan ibaratnya kayak itu masih early banget NFT. Masih early banget. Bahkan mungkin dulu tuh cuma ada OpenSea, Rarible, aku masih ingat Rarible, OpenSea, Top Shot. Terus ada paling cuma 5 atau 6 lah yang tetap. Masalahnya adalah NFT research itu yang disuruh oleh Maurice. Itu aku disuruh kayak nyari commission fee-nya berapa, terus aset yang dijual apa aja, terus secondary market royalty-nya berapa. Maksudnya kriptonya sendiri aja aku belum paham gitu ya. Walaupun memang pas onboarding itu dapat beberapa dokumen dan segala macam supporting dokumen untuk membantu aku, nge-guidance aku biar lebih paham. Tapi kan ibaratnya ini kan teknologi yang baru yang tidak sefamiliar dengan saham lah ya, ibaratnya kalau kita compare. Tidak sefamiliar dengan saham, jadi memang benar-benar masih nerka banget. Let's say misalnya kayak tadi disuruh NFT research, googling pun tuh nggak banyak informasinya. Benar-benar itu masih yang ada paling Dogecoin gitu kan. Betul kan. Kalau kripto NFT masih apa betul. aja. Maksudnya wah ini apa, suruh cari royalty fee-nya berapa, terus aset yang digital yang dijual apa aja. Tapi memang akhirnya di zaman beberapa website tuh yang mulai ngebantu lah, kayak misalnya beberapa kayak riset NFT itu sudah ada, tapi memang tidak sekomplit sekarang lah dan tidak semasif sekarang. Dulu ada tapi kayak masih terbatas banget, dan kita memang perlu lebih agak ngulik di Google. Tapi ada sebenarnya kayak gitu. Jadi itu kesan pertama kali di kripto tuh seperti di industri Web3.
Tapi takeaway-nya ini ya, kalau buat teman-teman semua yang pengen kerja di Web3 ya. Kalau Bang Iqbal ini, dia kan udah lama ya. Saya sebelum dikonstruksi di perusahaan apa? Aku tuh dulu lulus konsultan PR. Konsultan PR. Konsultan PR, terus setelah itu aku ke konstruksi 3 tahun lah. Jadi apa? Jadi business development and social media. Nah, jadi kalau pengalaman saya juga ya, dan Bang Iqbal juga, kalau misalkan kalian tertarik kerja di Web3 itu kadang ya nggak harus ngerti Web3, ya Ya, kan? betul. Yang penting kamu punya pengalaman profesional. Betul. Dan sesuai, ya pekerjaan sesuai lah. Misalkan kalau Bang Iqbal dari Markom PR, ya kan? Ya itu kalau misalkan pengalamanmu sesuai, ya kamu bisa aja masuk ke perusahaan Web3 tanpa ngerti Web3, ya kan? Betul. Itu ngerti Web3 bisa kamu pelajari sambil belajar, ya sambil jalan lah, Betul, ya kan? betul. Tapi yang paling penting itu kadang adalah pengalaman kamu, ya kan? Aku juga sama. Dulu aku konsultan, terus ke hobi, sebagai BD ya, aku ada pengalaman. Betul. Mungkin aku mau sedikit nambahin sih, bro ya. Mungkin kayak misalnya Web3, crypto, blockchain industry ini kan masih early banget, Iya, masih benar. baru. Industrinya berkembang, industrinya tumbuh, playernya ada dan makin bertambah juga. Sedangkan mereka kan tetap namanya butuh SDM kan untuk membuat perusahaan. Ini industri kan namanya ibaratnya mereka butuh uang, butuh mencari cuan lah ya. Iya. Jadi istilahnya mereka juga butuh sumber daya manusia. Sedangkan secara sumber daya manusia yang ngerti memang masih terbatas, masih sedikit. Mau nggak mau ya pasti mereka nyari dari outside their industry. Iya, kan? benar. Outside the industry. Akhirnya yang penting adalah bagi mereka, lu itu punya pengalamannya. Pengalaman, Yang penting pengalamannya lu punya, lu bisa memahami, it's okay. It's good deal lah buat Iya, mereka. iya, benar. Sama-sama good deal. Dan menarik adalah karena memang sekarang lebih, mungkin kalau di Indonesia belum sebanyak yang global, atau mungkin kalau di Asia mungkin belum sebanyak Singapura, mungkin belum sebanyak Jepang Malaysia, gitu ya. iya. Malaysia. Tapi di Indonesia tuh bertumbuh. Nah, karena masih bertumbuh kan berarti adalah belum sebanyak tadi Singapura, belum sebanyak Jepang, belum sebanyak Malaysia. Jadi ibaratnya adalah peluang teman-teman yang mau masuk ke industri ini jauh lebih gede, potensinya bisa masuk tadi mungkin ke project dari Singapura, ke Jepang gitu. Karena mereka sudah lebih dulu ada lah ibaratnya. Jadi teman-teman juga dapat networking yang lebih luas, nanti pasti bisa bayar salary-nya juga lebih gede gitu. Nanti kan dapat salary-nya ya depend on the project ya. Ada yang mungkin USDT, mungkin ada yang token mereka masing-masing. Nah, nanti kalian bisa jual, bisa dinikmati dengan rupiah kayak Iya. gitu sih. Sesederhana itu sih sebenarnya. Benar-benar. Oke. Nah, kita next question nih. Boleh. Dari hobi sampai sekarang tuh udah kerja di mana aja nih? Oke. Itu kan berarti kamu di hobi sampai tahun 22. 22 awal berarti kan? Kurang lebih lah. Ya, sama lah. Aku juga gara-gara hobi keluar dari Cina terus semua di-kick, ya kan? Hobi itu sebenarnya mungkin kalau misalnya nggak ada beberapa kasus yang nimpa hobi, mungkin aku masih mau Iya, banget masih di hobi. bertahan, iya kan? Enak banget bosnya. Aku sangat-sangat kagum dengan Morris. Mungkin Morris nanti nonton secara random gitu ya. Morris dan Vincent gitu. Aku sangat menikmati. Maksudnya, let's say mereka memang jauh lebih punya experience, tapi mereka tuh sangat membantu, sangat memahami bahwa timnya dia tuh belum punya pengalamannya. Jadi kita mau nanya apa, mereka mau jawab gitu. Dan menurutku kerja dengan mereka tuh sangat profesional. Mereka maksudnya jam kerja masuk jam 9, maksudnya jam kerja start jam 9 sampai jam 6 Ya udah, benar-benar dihormati. dihormati banget. Let's say kayak dulu aku pernah yang sangat mungkin aku masih ingat banget adalah di saat waktu itu yang adalah salah satu lembaga di Indonesia gitu ya yang bilang kripto itu haram gitu. Nah, itu kan sampai masuk ke Cointelegraph, sampai Coindesk juga sampai beritain. Dan yang aku suka adalah Maurice ini sampai dia itu yang aktif nanya ke aku, Azwadi, what is haram? Jadi di satu sisi adalah dia tuh juga pengen tahu juga what is haram. Dia tuh sempat nanya, bahkan sampai kayak aku pernah ibaratnya gini Mas. Kita tuh kan kadang suka iseng kayak ngirim-ngirim video, ngirim-ngirim file, link ke grup, itu kan kayak it's common gitu kan buat kita kan. Kayak ibaratnya kita kadang mungkin kayak bercanda atau sekedar share info lah. Tapi buat mereka mungkin nangkapnya beda. Mungkin dikira kita masih kerja, masih riset atau apa. Padahal sebenarnya kita nggak ada maksud itu, tapi mereka nangkapnya beda. Jadi memang sampai seprofesional dan mereka bisa kayak gitu sih. Oke. Nah ya, yang aku pengen tanya tuh setelah dari hobi kamu kerja di mana aja nih? Oke. Setelah dari hobi aku ke Kunci Koin. Nah, Kunci. Aku ingat kita ketemu di
Coinvest ya? Betul, 2022. Iya, 2022. Benar, Ketemu Mas. di Bali. 2022. Terus dari kunci? Di Kunci Koin itu aku setahun, setelah itu aku pindah ke Seeds Finance. Hah? Seeds Finance ini ibaratnya dia kayak Duolingo, jadi lebih ke edutech lah. Edutech marketnya untuk ke Gen Z dan mungkin milenial juga sebenarnya masuk, tapi bukan yang milenial awal kayak kita lah. Kita kan masih milenial, tapi milenial awal, tapi udah milenial yang akhir-akhir sama Gen Z. Jadi memang lebih kayak tadi Duolingo, dan memang dia lebih ke edutech untuk kayak education, financial literacy tentang saham, tentang kripto, tentang forex dan segala macam. Instrumen investasi. Okay. Nah, sekarang terakhir nih di Bitwire nih. Kan baru join juga ya? Betul. Baru berapa? 2 minggu? Sebulan, 2 bulan. Nah, kalau di kunci kemarin posisinya apa? PR manager. PR manager. Kalau di apa namanya? Di Seed PR manager juga. Di Bitwire Content manager. Content manager itu kayak gimana sih kerjanya content manager di Bitwire nih? Kayak fokusnya bikin konten, apakah konten YouTube atau konten in tulisan atau apa gitu? Oke, kalau di Bitwire kita kontennya sih ke sosial media, kayak misalnya ke Twitter. Twitter tetap is a must karena market kita kan kripto lebih banyak di Twitter. Iya. Jadi kita Twitter, kita maksimalkan juga. Lalu ada di Instagram tetap ada, dan LinkedIn juga tetap ada. Tapi yang membedakan mungkin lebih ke segmennya ya. Kalau misalnya Twitter memang lebih ke tekstual. Kalau LinkedIn tuh lebih kayak kita spread information tentang achievement-nya Bitwire, tentang milestone-nya Bitwire, dan yang terkait dengan professional site lah. Seperti itu sih. Kalau Instagram mungkin lebih kita memperbanyak ke visual, lebih banyak kayak misalnya momen-momen penting, kayak misalnya Coinvest kemarin kita baru ikutan, ya kayak momen-momen yang ada di booth kita kayak apa aja. Lalu kita ada kita punya update news juga lewat kita representasikan lewat visual. Kayak gitu sih. Nah, aku pengen tahu juga nih, KPI-nya apa kok dari kamu sebagai posisi konten nih? KPI-nya secara pekerjaan mungkin hampir sama lah ya, kayak di bidang sosial media. Kita naikkan awareness, engagement, retention, sampai call to action ke Bitwire-nya itu sendiri, ke website, atau mereka akhirnya sign up di platform kita kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan di perusahaan-perusahaan sebelumnya kayak di Huobi, di kunci sama di Seed, nah itu gimana secara KPI-nya? Kalau di Huobi adalah karena memang Huobi-nya sendiri sudah besar, tapi karena dia waktu itu kan mulai memperluas ke Asia Tenggara ya, dia secara awareness nama itu nggak terlalu kedengeran gitu. Karena memang secara demografi user mereka adalah lebih banyak di China. Mungkin hampir 70-80% tuh usernya kan China based kan. China, betul, China mainland. Jadi memang KPI-nya mereka adalah spread the information outside the China mainland. Ya ke Indonesia sendiri. Jadi memang lebih ke awareness dan engagement sih. Karena mungkin kalau misalnya nyari ibaratnya mau nyari user, ya mereka bahkan sampai spend money dan segala macam, karena memang tujuan mereka untuk dapetin market dari outside China itu sendiri. Kalau misalnya dulu di Kunci Koin, karena kita kan token Indonesia gitu, jadi kita pengen memperkenalkan bahwa Indonesia punya token yang memang di-develop dari anak-anak bangsa lah. Jadi developernya orang Indonesia gitu, semua timnya tuh mayoritas kita orang Indonesia, anak-anak muda. Jadi pengen membuktikan bahwa Indonesia tuh juga bisa memproduce atau bikin tokennya sendiri sih. Walaupun memang blockchain-nya kita masih pakai blockchain yang sudah ada. Waktu itu kita pakai Binance Smart Chain dan Solana. Di terakhir itu kita pakai Solana. Kita ada upgrade ke Solana. And then kalau di Seeds Finance sih lebih ke membuat yang namanya Gen Z, membuat yang namanya milenial akhir ini lebih dapat edukasi tentang finance, tentang investment instrumen kayak gitu sih. Oke, thank you. Nah, ini mungkin pasti banyak penasaran nih teman-teman yang nonton video ini ya. Pasti pengen tahu kan, Bang, kalau aku pengen kerja jadi PR di Web3. Nah, ya kan. Jadi PR di Web3 ini caranya gimana nih? PR di Web3. Karena ini sebenarnya mungkin kalau PR di Web3 ini masih baru banget ya. Iya, masih baru. Mungkin kalau jadi sebuah benchmarking juga belum banyak, karena ya industrinya sendiri juga masih baru. Tapi kalau terutama di Indonesia masih baru, tapi kalau aku berkaca dari luar, mereka tuh sangat-sangat kuat ya spread the news-nya. Mereka benar-benar memanfaatkan yang namanya media. Let's say kayak misalnya project-project yang udah gede gitu,
mereka tuh tetap kayak misalnya publikasi di CoinDesk, Cointelegraph itu benar-benar banyak, bahkan kayak PR Wire News itu banyak banget karena mereka sangat sadar bahwa project itu tanpa adanya komunitas, tanpa adanya user itu akan mati. Kan ibaratnya gitu kan, crypto blockchain project tanpa punya komunitas yang kuat, tanpa punya komunitas yang solid pasti akan ditinggalkan. Sebagus apapun teknologinya, serevolusioner apapun gitu ya, project itu dibuat kalau nggak ada komunitasnya pasti akan mati. Makanya PR tuh sangat penting di industri Web3 ini, punya kaitannya dengan media. Let's say misalnya terserah mau medianya dia paid media ataupun memang media yang organik kita kenal gitu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan sih. Dan memang masih dilakukan oleh PR di industri Web3. Nah, mungkin ada saran nggak nih buat orang-orang yang tertarik nih? Ya kalau pengen jadi PR tuh sarannya apa nggak sih? Kayak bisa, ya mungkin harus belajar di bidang apa, kayak apa sih yang harus didalami gitu. Ada nggak saran-saran mungkin ilmu apa sih yang harus dipelajari? Saya kan kalau misalkan aku sebagai BD ngelihat PR-nya cuman paling posting ini doang nih, posting konten artikel aja di mana Crypto News atau apa gitu. Nah, mungkin ada seluk-beluk yang bisa diperdalam lagi nih. PR di Web3 mungkin aku yang sangat suka tuh adalah, aku nggak tahu ya, aku mungkin sebut nama lah kayak mungkin let's say kita ambil Solana. Aku nggak tahu dia punya PR sendiri atau enggak, tapi menurut aku adalah Solana itu ibaratnya kan di tahun 2022 menjelang 2023 kan dia hampir jadi dead chain kan, hampir mati project kan Mas, bener-bener maksudnya di luar lagi winter crypto, tapi kan kena kasusnya tapi kan di luar itu misalnya dia kena kasusnya FTX dan segala macam itu, dia kan sampai dari 3 digit jadi 1 digit kan. Itu kan ibaratnya lu project gede tapi kok hampir mati gitu. Itu kan suatu ibaratnya kayak PR crisis kan. Nah, aku nggak tahu dia punya PR-nya sendiri atau enggak, tapi menurut aku ada, mereka itu bisa ibaratnya mereka tuh bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang PR. Jadi mereka bisa akhirnya growth lagi gitu ya, dengan mereka banyak publikasi, mereka update perkembangan mereka, project mereka, progress mereka. Itu menurut aku bagus banget. Akhirnya sekarang bisa melejit lagi lah, bisa naik lagi ke atas. Itu tuh nggak banyak project bisa sampai kayak gitu. Dan menurut aku kayak tadi dengan publikasi mereka well informed ke komunitas, ke publik, itu tuh hal-hal yang dilakukan oleh seorang PR sebenarnya. Nah, tadi pertanyaannya mungkin boleh diulang Mas yang di awal tadi. Jadi sarannya aja sih. Sarannya. Iya. Untuk kalau misalkan mereka mau jadi PR di Web3 gitu. Saran aku adalah mesti luas sama orang. Jadi nggak boleh malu, mesti kita yang jemput bola. Bahkan mungkin kayak ke event-event kita mesti datang gitu ya. Kayak misalnya terakhir kan CoinFest gitu ya. Bahkan kayak aku pengalaman pribadiku ya Mas ya. Dulu kan di Huobi kan exchange luar. Aku nggak kenal media dari Indonesia. Tapi semenjak aku dikunci koin, ikut CoinFest yang tahun 2022, aku tuh kenal dengan misalnya kayak Mas Glenn dari CoinDesk. Sekarang kan beliau kan managing director CoinDesk Indonesia. Terus kayak ada Mbak Lin itu kan Bein Crypto. Betul, dulu kan dia editor in chiefnya Bein Crypto Indonesia, sekarang udah jadi yang global ya kan. Yang global yang Asia region kalau nggak salah. Terus dan beberapa jurnalis dan editor in chief di media Crypto Indonesia. Jadi kita yang ibaratnya kita tuh sebagai PR yang jemput bola, yang kita kenalan, ngobrol. Ibaratnya gini, kita tuh jangan datang tuh karena butuhnya, tapi memang kita tuh membangun koneksinya, networking-nya benar, membangun networking-nya dengan mereka. Itu tuh bisa jadi manfaat banget ke depannya. Dan sekarang kan media kripto makin banyak gitu ya, mau nggak mau ya kita mesti ibaratnya mesti banyak makin aktifnya lah. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Sama sih. Kalau saya mirip-mirip BD juga ya. BD kita juga harus banyak ngobrol. Ya betul. Saya pun kalau misalkan kalau menurut gue ya, kalau misalkan kamu di kripto itu kita nggak ada alasan buat nggak ke networking ya. Betul. Karena emang circle-nya juga lumayan kecil gitu. Iya. Ya kan.
kayak misalkan kalau event Jakarta ya ketemunya itu aja. Iya, betul. Paling ada Miki sama Imam gitu. Betul, Itu betul. orang-orang yang selalu ada gitu ya kayak ya udah it's always good thing gitu kok. Betul. Iya kan. Betul. Oke. Terus mungkin aku juga mau nambahin, mungkin kayak misalnya menjadi ini sebenarnya nggak mesti dilakukan sih, tapi bisa jadi suatu opsional yang bagus. Kayak misalnya kalau di event ya mungkin tergantung ya, mau skalanya besar atau mau skala event itu kecil gitu. Menjadi sponsor pun juga jadi apa namanya, purpose yang bagus sih. Karena apa? Karena dengan kita menjadi sponsor kan biasanya kita dapat benefit tuh, misalnya dapat free publication gitu. Dan biasanya kan event-event itu kan mereka sudah punya media partner. Biasanya kan media partner ini mereka akan memberikan beberapa beberapa slot publikasi, mau itu press release, mau itu misalnya interview, wawancara di tempat gitu. Itu tuh jadi way of PR sih untuk let's say kayak misalnya dulu di Coinvest aku kunci itu dapat wawancara dengan Coindesk. Iya, Nah, itu kan jadi secara nggak langsung dengan nama besarnya Coindesk itu sendiri kan nama kunci itu jadi tersebar. Jadi bukan tersebar, maksudnya dalam artian adalah orang tuh jauh lebih dapat banyak informasi tentang kunci. Jadi kayak gitu sih, Mas. Oke, mantap. Nah, mungkin share juga ya kayak selama ini kamu dari PR, dari konten ya, itu mungkin di dalam waktu yang lumayan banyak ya 3 tahun ya di kripto ya, ya kan? Kalau total pengalaman mungkin Enggak, kalau di kriptonya 3 tahun ya lah. kan, 3 tahun. 3 tahun. Itu hal yang paling memorable apa? Di PR sama selama di kripto nih. Oke, Ya wah, kan? kalau memorable sebenarnya banyak ya, Mas ya. Ya, Tapi banyak. mungkin yang paling memorable adalah saat dikunci sih. Jujur saat dikunci. Kenapa? Karena aku benar-benar bisa dapat networking baru dengan media-media kripto Indonesia gitu ya. Kalau di Huobi ya mungkin secara nama, secara brand, secara scope memang udah global lah. Iya. Ibaratnya dulu zaman-zamannya Huobi itu jaya gitu ya. Itu sehari bisa berapa miliar dolar gitu. Huobi itu volume transaction-nya gitu. Dibandingkan dengan kunci lah. Makanya nggak bisa di-compare apple to apple gitu ya. Memang namanya besar, reputasinya juga gede, tapi aku seperti ada something missing, yaitu aku dapat networkingnya yang di Indonesianya itu, aku something missingnya di situ. Makanya pas dikunci itu aku dapat bisa mengisi missing itu, aku dapat hal yang hilang itu, yaitu tadi aku bisa dapat networking dengan media Indonesia, bahkan sampai sekarang kayak tadi dengan Mas Glenn, dengan Mbak Lin, aku masih keep in touch, masih ngobrol gitu ya di WhatsApp, kadang by phone juga. Jadi ibaratnya jadi di Indonesia lah menurut aku yang paling sangat berkesan di kunci koin, karena aku dapat hal yang aku nggak dapat di Huobi. Kayak gitu sih. Oke, ya penting itu sih, ya kan. Ya ini menurut gue juga sebagai jalan ke depan kita juga Betul. bisa. Saya kita nggak mau stagnan ya. Betul. Jadi kan cuman di situ doang. Cuman ya kita maunya kita berkembang, semakin banyak koneksi, semakin banyak ya intinya ya kita banyak opportunity aja sih ya kan. Semakin besar kita bisa dapat better job lah mungkin. Betul. Ya kan? Nah, oke, berikutnya. Saya kamu melihat nggak sih ke depannya tuh kayak masa depan PR nih di Web3 itu kayak gimana sih? Apakah ada halangan misalkan nih, kalau misalkan di Indonesia nih, kemarin kan ada desas-desus kalau misalkan kayak KOL bakal dikasuskan kalau misalkan mempromosikan exchange luar. Nah, mungkin kami yang kerja di perusahaan Web3 itu ada pandangan nggak sih ke depannya gimana kira-kira? Oke. Ya kan? Terutama ya berhubungan di PR di kripto. Oke. Kalau menurut pandangku adalah, mungkin aku menjawab dari pertanyaan pertama Mas Rofik gitu ya. PR di Web3 ke depannya gimana? Menurut aku justru PR di Web3 ini ke depannya, terutama Indonesia ya, itu peluangnya masih gede banget buat digarap. Ibaratnya kayak gini. Kayak dulu zamannya sekuritas itu belum rame di Indonesia, belum banyak, beli saham itu masih butuh modal gede, sampai akhirnya kan beli saham itu bisa dengan modal kecil, terutama bagi retail gitu ya. Jadi ibaratnya akan ada big opportunity yang masih bisa dimaksimalkan oleh orang yang mau jadi PR di Web3. Itu menurut aku yang pertama. Tapi untuk pertanyaan kedua adalah dengan adanya berbagai regulasi pemerintah dan segala macam, kalau dalam sudut pandang aku ya Mas ya, menurut aku adalah pemerintah itu membangun regulasi atau membuat regulasi yang memang baik untuk semua pihak.
Jadi ini menurut persepsiku ya, menurut opiniku ya, baik untuk semua pihak. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kan belum banyak, begini, usernya memang banyak, tapi yang memahami kripto secara baik kan belum tentu sebanyak itu. Makanya pemerintah itu hadir itu untuk membantu, mensupport atau memfasilitasi yang belum paham ini agar lebih rasa nyaman, lebih punya rasa conviction yang bagus. Let's say misalnya gini, misalnya kayak orang tua aku, kayak bapakku gitu, tertarik kripto. Dia kan sudah punya umur, bukan punya umur, dia tuh sudah berumur, Mas. Sudah berumur kan, maksudnya yang mungkin kalau ibaratnya kalau kayak kita gitu ya, di umur kita mungkin udah paham sampai nge-swap kayak apa, ngisi LP bagaimana. Tapi kalau untuk yang sudah berumur dan mereka tertarik, kan mereka bisa mikir gitu. Mereka cuma yang penting gue punya duit, gue masukin, yang penting aman duit. Kan sesederhana itu kan. Bedalah kalau kita yang memang masuk ke industri Web3 yang memang pengen menambah pengalaman juga, ya kita tadi sampai nge-swap, isi LP, bahkan sampai ikutan airdrop. Kalau kalau di umur bapak kita, orang tua kita kan buat ngapain ikut airdrop gitu kan. Yang penting kan gue pengen duit gue masuk aman gitu. Kan? Mungkin ada bunganya dikit. Bener, dapat ya ikut, mungkin sekedar ikut staking lah ya, karena si exchange kan pasti promosiin fitur mereka juga kan. Tapi sampai akhirnya mereka tadi sampai mendalam banget, korek-korek mungkin nggak sampai ke situ gitu ya. Jadi itu makanya untuk yang pemerintah itu tadi hadir adalah untuk juga melindungi yang di sini, yang belum ngertinya ini. Menurut aku sih di situ sih, Mas. Jadi mungkin ya ada pro dan kontra lah. Ada pemerintah terlalu ngekang, pemerintah begini begitu. Jadi aku sih memandang dari dua sisi itu sih. Dan mungkin aku tambah juga kayak tadi regulasi yang exchange luar ya, Mas ya. Kayak misalnya kalau misalnya ada apa-apa ya benar juga kan, kita mengurusnya gimana? Kalau let's say misalnya exchange-nya yang alamatnya di Bahamas, ya gimana kita ngurus ke Bahamas kan atau segala macam. Jadi menurut aku kalau dari dua sudut pandang, dua sisi mata koin gitu ya, menurut aku sih it's good deal sih buat masyarakat Indo atau investor Indo. Oke. Nah ini mungkin agak melenceng dikit dari pembahasan kerjaan nih. Sekarang token yang kamu pegang apa aja nih? Conviction-nya di mana nih? Ya kan? Oke. Conviction-nya pertanyaan menarik. Kalau yang aku ada dua yang terbesar. Yang pertama Bitcoin, terus yang kedua Ethereum. Ethereum tuh aku pakai kayak misalnya ya ikut airdrop, ikut isi LP, nge-landing dan segala macam tuh aku ada. Makanya Ethereum tuh jadi porsi terbesar kedua. Tapi yang lain aku juga ada, kayak misalnya Solana aku punya. Terus Polkadot pun bahkan aku punya, karena aku ngeliat teknologi bagus. Dia kan hampir sama kayak Atom kan sebenarnya. Terus kalau meme kayak Cosmos kayak Cosmos, meme aku nggak punya. Karena gini. Terlalu riskan ya. Terlalu riskan. Terus kayak gini. Aku sangat salut dengan orang-orang yang punya meme token. Sangat salut. Kenapa? Karena mereka tahu kapan mereka entry, kapan mereka out. Jadi aku nggak sampai ke semengerti itu. Bahkan kayak trading pun aku tuh bodoh. Aku udah coba beberapa kali trading tuh loss semua. Karena ya aku nggak ngerti kapan masuknya, kapan keluarnya. Ya jadi aku invest aja. Aku sama kerja yang penting ya. Bener, kerja. Paling ya sekedar kayak isi LP, nge-landing. That's it sih. Nggak sampai yang gimana-gimana. Tapi tadi token lagi, aku juga punya Celestia. Karena aku suka dengan projectnya. Celestia, Solana, sama satu lagi tuh aku punya Render. Render. Oke. Jadi itu sih. Mantap. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Udah 30 menit aja cukup. Ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif. Semua orang pasti pengen tahu, ya kan? Gajinya berapa? Nah, ini range aja, nggak usah exact number. Jadi kalau misalkan selama dari hobi sampai sekarang itu kira-kira gaji di angka berapa sih, range berapa? Oke. In USD nggak masalah. Oke. Wah, ini agak berat sebenarnya. Tapi gini, kalau hobi nggak harus hobi satu kayak penting selama di semua perusahaan ini itu kira-kira di angka berapa sih semua rata-rata ya kan. Kalau menjadi rata-rata itu sebenarnya akan menjadi tinggi karena di hobi dapat tinggi, Mas. Gitu ya. Jadi terakhir nggak masalah ya? Mungkin aku cerita di awal biar teman-teman juga dapat kayak gimana sih exchange luar itu seperti apa, exchange Indonesia kayak apa.
Kalau di Huobi adalah mungkin sebenarnya banyak beberapa konten yang udah cerita tentang gajian di exchange luar gitu ya. Iya, iya. Huobi jujur dapat sangat tinggi, sangat-sangat tinggi dibandingkan posisi yang sejenis untuk di Indonesia. Itu sangat-sangat tinggi. Mungkin ada sampai kalau ada beberapa konten kan bilang $6.000, $5.000, $4.000. Ya mungkin di atas kurang lebih di kisaran itulah untuk di Huobi aku dapat. And then setelah itu kekunci mungkin akan kurang apa namanya, kurang elok lah, atau mungkin nggak akan bisa dapat sebesar Huobi karena ya kita marketnya di Indonesia. Iya, benar. Untuk di Indonesia secara gaji sangat layak. Aku masih bisa invest, bisa beli kripto lagi, bisa beli Bitcoin lagi. Aku bisa beli beberapa kebutuhan untuk anak karena anakku kan bayi, beli popok, beli susu, segala macam. Kalau yang punya bayi gitu ya pasti ngerti lah berapa banyak kebutuhan. Aku masih bisa spend itu untuk dapur, uang dapur juga ada, bahkan masih ada sisa juga. Tapi mungkin masih ada sisa juga karena dari akunnya pribadi juga nggak banyak, ibaratnya kayak beli yang Starbucks tiap hari, yang makan pensi, nggak. Aku tuh modal kayak Starling, ngopi pinggir jalan, ngerokok filter, it's okay. Itu udah seneng gitu loh, nggak yang neko-neko. Jadi menurut aku itu, terus duitnya masih ada bisa ditabung. Lalu kalau di seeds, karena memang waktu itu masih apa namanya, ibaratnya lagi winter tech gitu ya, startup, jadi memang nggak sebesar dikunci, tapi masih ada sedikit tipis di bawah kunci. Sekarang ke Bitwire oke lah. Oke. Nah, thank you very much. Sama-sama. Nah, mungkin aku ada plug-in sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, for your information, nanti kita bulan November tanggal 7 sampai 8 itu kita akan mengadakan hopefully ya one of the biggest Web3 conference di Jakarta. Jadi buat kamu-kamu yang tertarik untuk ikut namanya Web3 Week Asia, itu akan kita adakan di Ritz-Carlton di Pacific Place. Jadi kalau kalian tertarik pengen ketemu KOL, pengen ketemu project-project, itu ingat catat tanggalnya, tanggal 7 sampai 8 November. Nanti untuk beli tiketnya gimana bisa cek di, nanti ada link silah kayak gitu. Nah, itu sharing dari Bro Iqbal hari ini. Buat kamu yang belum follow Twitternya Bro Iqbal, bisa follow di Aswardi Iqbal. Nanti ada ini apa ya kan? Ya, semoga ini sharing hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Sama-sama, Mas Rofik, ya kan? senang juga udah diundang. Iya. Jadi mungkin ya harapannya sih aku ngadain ini tuh biar teman-teman tuh lebih semangat mencari kerja di Web3, ya kan? Karena ya kita tahu lah kayak kerjaan di Web2 sekarang juga semakin susah, ya kan? Kalau misalnya kita bisa kerja di Web3 ya gaji kita alhamdulillah much better dan dibanding kerjaan sini, dan kita bisa remote, ya kan? Betul. Nah itu sih harapan aku. Jadi mungkin buat kamu nonton, kamu bisa bisa cari-cari. Kalau misalnya kalian mau cari kerja di Web3 bisa cek di Telegramku ya, kerja di Web3. Ingat itu, kerja di Web3 di Telegram. Nah jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Solusi Investasi agar gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, bro. Sama-sama, Mas Rofik. Oke. Thank you semuanya.